Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wa ma qara'na ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa jamil ulama ila amilin khususan ila Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa ila Syekh Al-Alim Al-Alamah Syekh Syainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kushini Al-Malibari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alaihim khususan ila Kiai Haji Ahmad Imam Mawardi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kabut ya? Ditutup aja biar kabutnya agak masuk. Ada yang bakar-bakar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa'tid dhahiyata wal aqiqata wahdiyan wa ulil umuri atihum la tajrimu. Wa'ti dan laksanakanlah ad-dhahiyata sunnah kurban wal aqiqatah dan akikah wahdian dan bayarlah hadiah. Nanti ada penjelasan perbedaan dohiyah atau kurban, akikah dan hadiah. Wa ulil amri dan pada para penguasa. Ulil amri ini bisa diartikan penguasa atau para ulama. Kalau dalam tafsir Jalalain itu kalau enggak salah artinya ulama, ulil amri. Atihum, taatilah mereka la tajrimu, kamu tidak berdosa. Jadi dalam bait ini akan dijelaskan masalah seputar hewan kurban, akikah, hadiah dan menaati pemerintah. Bagaimana hukum mentaati pemerintah? Zakarah menyebut an-nadhimu, siapa nadhim? Fi hadzal baiti, di dalam bait ini,
syu'batainih, dua cabang. Fayuqalu, maka dikatakan, ala tartibima, atas urutan apa, sabaqah yang lewat apa ma. Wa syu'batu thaminatu wal arbaun, adapun cabang yang ke 48, ityanud udhiyati, ialah melaksanakan kurban, bukan korban, kurban. Bedanya korban dengan kurban. Wal aqiqati, dan akikah. Wal hadiyih, dan hadiah. Hadiah di sini bukan penghormatan, tapi konsekuensi. Bukan seperti hadiah memberikan apresiasi, tapi hadiah konsekuensi karena telah mengurangi rukun atau kewajiban haji. Fattathiyatuh, maka adapun berkurban, dzabhul ibilih, ialah menyembelih unta, awil baqari, atau sapi, awil ghanami, atau kambing. Tujuannya taqarruban, karena ingin mendekat, ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah yang dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Bukan mendekatkan diri kepada siapa-siapa selain Allah. Inilah bentuk rasa tauhid kita kepada Allah. Jadi sering-seringlah tanamkan dalam hati kalau beribadah, melakukan kebaikan, semata-mata taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan niat seperti ini nilainya besar, pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadkhulu, dan masuk, waktu dzabhi, apa waktu penyembelihan. Ketika hari raya Idul Adha, hewan kurbannya disembelih kapan? Bitulu'i syamsi, dengan terbitnya matahari. Yauman nahri, di hari nahar. Wa madha, dan lewat. Qadrus sholati, apa waktu sekadar solat. Qadrus sholatil idi, apa waktu sekadar solat Aid. Wal khutbataini, dan pembacaan dua khutbah. Shallal imamu, solat al imamu, imam, aw lam yusolli, atau tidak solat. Hadza, adapun ini, inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i, waktu berkurban itu kapan? Mulai terbitnya matahari. Maksudnya perkiraan telah dilaksanakan sholat Id berserta khutbahnya. Walaupun tidak dilaksanakan, biasanya sholat Idul Adha dan pembacaan khutbah itu jam berapa selesai ketika hari raya Idul Adha? Jam 7-an lah ya. Jadi jam 7 itu sudah disembelih bareng-bareng.
Ini menurut Imam Syafi'i. Wa akhiru waqti tadhiyatih, adapun akhir waktu berkurban, penyembelihan hewan yang dinamakan tadhiyah itu sampai kapan? Apakah ketika besok hari kita nyembelih dinamakan kurban? Huwa tadhiyah akhiru waqti, akhiru ayyamit tasyrikih, ialah akhir hari-hari tasyrik, asalasatih yang 3, berarti sampai 13 Dzulhijjah. Hari tasyrik kapan? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hilafan, berbeda. Li Abi Hanifah wa Malikin, bagi Abi Hanifah dan Imam Malik. Fa innahuma, maka sesungguhnya beliau-beliau, masa sungguhnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, qala ialah berkata keduanya, inna akhirahu, bahwasanya akhir penyembelihan, akhirul yaumis tsani, ialah akhir hari kedua, min ayyami tasyrik, dari hari-hari berarti sore hari tanggal 12. Hari tasyrik kan ada 3, hari keduanya tanggal 12, sore hari sudah berakhir. Berarti menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, ketika disembelih hari tanggal 13 itu bukan hewan kurban lagi, tapi sedekah biasa. Beda. Wa yatasaddaqu, dan mensedekahkan siapa man, wujuban, karena wajib, min lahmil udhiyati, dari daging kurban, al mutatawwa'ih biha, yang disunnahkan, biha dengannya, dengan al, wajib disedekahkan kepada siapa? Alal fuqara'i, atas orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin. Jadi hewan kurban itu wajib diberikan kepada orang-orang fakir miskin setempat. Tidak boleh dipindah-pindah, kecuali tidak ada lagi yang miskin, yang fakir di tempat lain, di tempat dirinya cuma beberapa orang, tidak apa-apa. Naqlul udhiyah, ambil pendapat yang boleh. Wa yusannu, dan disunnahkan, alla yakulah, dia tidak mengkonsumsi, memakan sendiri, fauqath thuluthi, melebihi sepertiga. Semisal sapinya beratnya 1 ton, atau biar mudah menghitungnya, kambing beratnya 30 kilo, maka yang boleh dikonsumsi sendiri berapa sepertiganya? 20 kilonya disedekahkan kepada orang fakir miskin. Tapi 10 kilo apakah habis dimakan sendiri? Enggak habis, satu keluarga hanya 5 orang, berarti satu orang makan 2 kilo.
Ya ndak, 3 kilo 4 kilo cukup. Selebihnya diberikan kepada orang fakir sungguh di balik ibadah ini terdapat hikmah yang banyak. Di antaranya orang-orang yang jarang mengkonsumsi daging di waktu itu bergembira mengkonsumsi nikmatnya daging. Wa yustaratu, dan disyaratkan fil lahmi, di dalam daging, ayyakuna, harus ada daging, nayian, ialah mentah, jangan dimasak dulu, disembelih, dipotong-potong, kemudian diberikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Tujuannya liyatasarrafah, agar menggunakan, fihi, di dalam daging, man, siapa orang, ya'khuduhu, yang mengambilnya, bima sya'ah, dengan bagaimana sya'ah yang dia inginkan, min bai'in, dari menjual, wa ghairihi, dan selainnya, agar hasil dagingnya itu digunakan sesuai kehendaknya. Jadi kalau berkurban dagingnya jangan dimasak dulu mentah, dibagi-bagikan. Fala yakfi, maka ora cukup, tak cukup. Ja'luhu, apa menjadikan daging, to'aman, sebagai makanan, matbuhon, yang dimasak. Jadi dagingnya jangan dimasak dulu. Wa du'a al-fuqara, dan mengundang orang-orang fakir, ilaiha, untuk to'am, liyakulu, agar mereka memakannya. Prakteknya bukan seperti ini. Hewan kurban dimasak dulu, dijadikan gulai, panas-panas, minumnya es, kemudian diundang. Bukan seperti itu. Ya, diundang. Tapi disembelih langsung dibagi-bagikan. Wa ammal udhiyatul mandzurah, adapun kurban yang dinazar. Salah satu contohnya begini, kurban yang dinazar. Ini penting agar bisa membedakan mana kurban sunnah, mana kurban nazar. Kalau kurban sunnah boleh dimakan sendiri, tapi kalau kurban nazar tidak boleh dimakan. Kalau pengen memakan kurbannya harus berstatus sebagai fakir. Semisal begini, saya punya kambing laki-laki besar, iya, gemuk. Nanti ketika hari raya Idul Adha, kambing ini saya akan kurbankan. Itu nazar. Atau yang soreh, nanti saya kalau sudah lulus, dapatkan ijazah, nilainya bagus-bagus, saya akan berkurban di hari raya Idul Adha. Kambing ini saya jadikan kurban. Itu nazar. Ketika disembelih, mudhahi, orang yang berkurban tidak boleh memakan daging ini karena sudah menjadi kurban
akan tetapi harus disedekahkan seluruhnya, kecuali berstatus menjadi fakir atau beli daging lain. Fala yakulu, maka tidak boleh memakan al-mudahhi, siapa yang berkurban, minha dari udhiyah, syai'an sama sekali, ora oleh. Bal yajibu, tetapi wajib, alaihi ing atase mudahhi, tak bisa ya, lugatnya lugat Madura. Saya kemarin itu ke Ketintang, kemudian ada orang saya ajak komunikasi pakai bahasa Jawa. Kemudian baru saja saya mengutarakan 3-4 kata, beliau sudah mengatakan, orang Madura ya mas. Wah, gak bisa sembunyi-sembunyi. Wajib atas soduku, apa mensedekahkan, bijami'iha seluruh udhiyah, hatta jildiha wa qarniha, atau hatta jaldaha wa qarnaha, sampai kulit dan tanduknya saja. Makanya tradisi ketika berkurban mengambil kepalanya itu gak boleh, meskipun doyan. Apalagi sekarang viral mukbang makan kepala kambing ya. Iya, viral sekarang. Kok ketika hari kurban pengen dimasak sendiri kepalanya, sedangkan hewan kurbannya nadar, tidak boleh, beli saja, paling 100.000. Wa ammal aqiqah, adapun aqiqah, sekarang aqiqah, fahiyah, maka ialah adapun aqiqah, ma ialah hewan, yudbahu yang disembelih apa hewan, anil mauludi untuk anak, ya Allah, yauma sabihi di hari ketujuhnya. Jadi kalau punya adik nanti ketika lahir hari ketujuh nyembelih kambing. Hari ketujuh itu namanya akikoh, bukan kurban. Wa yusannu, dan disunnahkan kalau bisa berkurban itu tulang, mengakikahkan itu atau berkurban itu tulangnya tidak dipecah, agar nanti anaknya atau orang yang berkurban menjadi kuat, tidak mudah sakit, tidak rapuh. Tapi dagingnya dipotong-potong, tulangnya utuh. Wa yusannu, dan disunnahkan, dzabuha apa menyembelih kurban, inda tulu isyamsi ketika terbitnya matahari. Jadi pagi-pagi. Kok kurban? Aqiqah. Fayadbahu, kalau kurban kan terbitnya matahari, tapi jeda dulu kira-kira jam 7-an, jam 8. Tapi kalau akikoh terbit matahari langsung gas. Karena kalau akikoh boleh dimasak dulu, gulai kambing. Fayadbahu, maka dia menyembelih, anil gulami dari anak laki-laki. Kalau yang lahir itu laki-laki, bayi laki-laki, fayudbahu, maka disembelih, anil gulami dari anak laki-laki, syatani apa 2
kambing, 2 kambing kalau yang keluar laki-laki. Jadi kalian itu baru keluar itu sudah menghabiskan 2 kambing meskipun tidak dimakan sendiri. Wa anil jariyati, dari bayi perempuan, syatun, 1 kambing. Wa yahdi, dan menghadiahkan, al-aquh, siapa yang mengakikoh, berakikoh, minha, dari akikoh, lil fuqara wal masakin, untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang diutamakan. Fayahmilu, maka dia membawa, ma, apa, yahdihi, yang akan dia hadiahkan itu, yang akan dia hadiahkan itu, minha, dari akikoh, min lahmiha, dari daging akikoh, wa maraqiha, dan kuah akikoh, ilaihim, pada orang fakir miskin. Jadi dibawakan, dianterin, dimasak yang enak, kemudian dibagi-bagi kayak bagi takjil itu. Tapi didatangkan ke rumah-rumahnya. Wala yad'uhum, dan jangan mengundang mereka, ilahi, padalah daging. Akhlaknya itu bukan diundang, tapi dianteri. Wayadbahuha, dan memasaknya, bihuluin, dengan manis-manis, dengan harapan anaknya manis kayak kalian, manis-manis. Maksudnya manis itu lezat. Illa rijlaha, kecuali kakinya. Fatu'ta, maka dibagikan, apa, rijlun, nayiatan, mentah, lil qabilati, untuk satu golongan. Kalau kakinya boleh mentah, kikil. Kalian pernah makan bakso kikil? Nanti pas liburan bukbernya ke warung bakso, lagi anget-anget panas bakso kikil, pesan es degan. Ini waktunya puasa, bahas ini. Wasyubatu tasiatu wal arbaun, adapun cabang ke-49, ta'atul amri, ialah mentaati penguasa, fi amrihim, di dalam kebijakannya, al-wadihi, yang jelas, al-jari, yang sesuai, ala qawaidi syar'i, atas tuntunan-tuntunan syariat. Khomer dilegalkan, anak muda boleh, itu tidak sesuai, ya, tidak boleh ditaati. Tapi kalau sesuai, yang mubah menjadi sunnah, yang sunnah menjadi wajib. Wa nahyihim, dan larangan mereka, kadzalik, seperti juga wajib. Fatajibu, maka wajib, ta'atuhum, apa, mentaati mereka, ala jami'ir ra'aya, atas semua rakyat,
zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ati'u, taatilah Allah, wa ati'u, dan taatilah ar-rasulah, rasul, utusan, wa ulil amri, dan para penguasa yang mempunyai pemegang urusan, minkum, dari kalian. Tapi kalau wa ulil amri tidak ada wa ati'unya, tidak ada wa ati'unya. Yang ada atiullah wa atiur rasul. Kenapa? Karena kalau mentaati para penguasa ini harus cross check dulu apakah sesuai syariat atau tidak. Jadi tidak punya otoritas penuh tentang hukum. Wahum, adapun ulil amri, al ulama ialah ulama, wal umara, dan penguasa. Jadi kalau ada ulama ditaati, kalau ada umara ditaati. Liqaulihi, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, adapun man, ataah, yang dia taat, amiri, pada pemimpinku. Maksudnya pemimpin setelah Nabi Muhammad. Karena di masa Nabi Muhammad tidak ada pemimpin kecuali Nabi Muhammad. Faqad ata'ani, maka sungguh dia mentaatiku. Wa man, adapun man, asani, yang tidak taat, amiri, pada pemimpinku. Faqad asani, maka sungguh dia bermaksiat padaku. Lakin, tetapi, la yuta'uh, tidak ditaati, fil haram wal makruh, di dalam keharaman dan kemakruhan. Ulama dan umara wajib ditaati selama perintahnya dan larangannya bukan masalah haram dan kalau memerintah perkara haram tidak boleh ditaati. La ta'atah li makhlukin fi maksiatin, tidak ada ketaatan kepada makhluk tentang kemaksiatan. Kemarin sempat hampir beredar legalitas meminum khamr, jual beli khamr diperbolehkan. Tapi dinasihati oleh para ulama, pemerintah dinasihati, jadi kemudian diputuskan tidak boleh. Wa ammal mubahu, adapun perkara mubah, fa in kana, maka ialah adapun, fihi, ialah di dalam mubah, maslahatun amah, apa maslahah yang amah, lil muslimin, bagi orang-orang muslim, wajabat, maka wajib, ta'atuhu, apa mentaatinya, fihi, di dalam mubah, wa illa fala, apabila tidak, fala, maka tidak wajib. Artinya begini, lampu merah itu kan hal yang mubah, ya. Tapi kalau ada undang-undang dari pemerintah, wajib mentaati, mengikuti rambu-rambu lalu lintas, maka wajib. Karena apa? Karena ada kemaslahatan, ada kebaikan di balik itu, agar tidak mudah terjadinya kecelakaan. Wajib. Tapi semisal lampu merah, tidak ada kendaraan, sepi, seperti jam 12 malam, jam 1 itu kan sepi, apakah wajib? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib,
Ada yang mengatakan tidak wajib karena perintah itu alasannya khawatir terjadi kecelakaan. Tapi kalau sepi, mana mungkin ada kecelakaan meskipun tiduran di tengah jalan. Kalau sepi tidak mungkin terjadi kecelakaan, maka ada yang memperbolehkan. Dulu saya pas mau berangkat ke pondok itu lampu merah tapi sepi. Ya saya lewat aja. Alhamdulillah selamat sampai sekarang. Kenapa? Karena alasan pemerintah mengadakan ilatnya, alasan pemerintah mengadakan lampu merah itu karena khawatir kecelakaan. Kalau sepi tidak mungkin ada kecelakaan, maka boleh lewat. Jadi hukum itu yaduruh ma'ilatihi wujudan aw adaman. Hukum itu berubah-ubah tergantung kondisi ilat, kecuali yang tauqifi atau ta'abudi yang memang paten dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falau nada, maka andai memberi pengumuman, memberi instruksi, pemerintah memberi instruksi bi'adami syurbid dukhan, dengan tidak diperbolehnya merokok. Gimana kalau pemerintah mengharamkan merokok? Tidak diharamkan pemerintah merokok. Andai. Tapi pemerintah tidak pernah mengharamkan merokok. Karena rokok tidak pasti membunuhmu. Jadi kata-kata rokok membunuhmu itu hoak. Kenapa? Karena banyak perokok yang sehat-sehat saja. Dulu saya pernah sakit paru-paru. Saya tidak pernah merokok. Sedangkan yang menjaga saya di rumah sakit itu perokok semua. yang jaga sehat-sehat saja sambil merokok, yang tidak merokok sakit paru-paru. Tapi kalau saya sudah gak boleh karena sudah terindikasi sakit paru-paru, tambah merokok tambah parah nanti. Gak boleh khusus saya. Tapi saya memang tidak merokok. Tapi keluarga saya enak di luar ruangan sambil rokokan. Yang sakit paru-paru hampir tidak ada yang merokok, yang jaga merokok semua, sehat-sehat saja. Ya ini payah ini. Jadi rokok membunuhmu itu tidak begitu benar. Tapi memang rokok mengganggu kesehatan. Kalau merokok tidak pernah makan, rokokan terus. Apalagi rokok sambil ngopi. Itu tidak bisa sambil ngopi sambil rokok. Gantian rokok dulu, taruh rokoknya ngopi. Ngopi dulu baru Kalau ngerokok sambil ngopi nggak bisa, basah rokoknya nanti. Tidak boleh, dilarang keras merokok sambil ngopi karena nanti mati. Ya, nanti orang yang merokok kalau sudah mati itu dibakar. Iya, dibakar. Kalau gak dibakar gak bisa diserudut lagi, gak bisa. Kalau mati dibakar. Seandainya pemerintah memberikan instruksi dilarang merokok al-ma'rufi yang dikenal al-an sekarang, wajabat maka wajib alaihim atas rakyat ta'atuhu, apa mentaatinya,
li'anna fi ibtalihi, karena ialah di dalam pelarangan merokok maslahatan amatan, terdapat maslahah yang umum. Gimana? Ini kan rokok makruh. Kalau bersedekah rokok hukumnya gimana? Bersedekah hal-hal yang makruh. Saya punya ustadz dulu yang ngajarin saya kitab Sulam Safinah. Jadi baru-baru mondok saya belajar ke beliau. Kalau saya pulang, saya beli rokok. Doyannya itu rokok Surya, gudang garam itu ya. Jadi saya kalau tiap pulang itu beli rokok diberikan kepada beliau. Pulang sisihkan uang beli rokok diberikan ke beliau. Tapi gimana hukum memberikan hadiah rokok? Tapi saya tidak bahas itu. Yang penting Ustadz saya bahagia, senang kasih hadiah. Tapi mensedekah hal yang makruh, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi niat saya membahagiakan guru saya. Senang guru saya, soalnya perokok. Oh terima kasih ya Fron ya, terima kasih. Karena fi ta'atihi ialah di dalam saling memberi rokok, khisatun adapun kehinaan. Imam Syekh Nawawi ini terkenal tidak merokok, maka hampir semua kitab-kitabnya itu membahas rokok dan melarangnya. Riyadul Badi'ah itu semuanya kitab-kitab beliau diselipkan keterangan rokok dan melarangnya, itu Syekh Nawawi. Tapi guru saya, kakeknya itu kan murid Syekh Nawawi. Guru saya rokoknya itu LE, padahal gurunya Syekh Nawawi perokok. Syekh Nawawi Sidogiri, pengasuh pondok pesantren Sidogiri, itu perokok. Saya netral, merokok oke, yang enggak merokok sama dengan saya berarti. Saya kalau bersama dengan orang perokok enggak masalah, tapi saya tidak merokok. Adik saya merokok mulai sebelum SD. beda madhab, beda madhab. Karena orang tua saya perokok, saya ikut kakek saya tidak merokok. Kalau adik saya jalur khusus. Jadi mulai sebelum SD itu rokoknya sudah Marlboro, keras ya. Khisatun ialah kehinaan lidzawil hayati, bagi orang-orang yang punya wibawa. Jadi kalau di Arab itu para ulamanya di masa Syekh Nawawi, orang yang merokok itu tidak punya wibawa. Tapi di Indonesia beda. Wa wujuhin nas, dan pandangan masyarakat. Kada seperti ini afadah memberikan faedahu pada dza al-Bajuri, siapa Syekh Bajuri. Memang di kitab Bajuri itu rokok dibahas detail. Bahkan beliau menulis rokok itu wajib. Rokok itu wajib.
Kalau tidak merokok bisa pusing misal. Tapi rokok itu bisa haram. Semisal punya istri, istrinya butuh belanja 50.000, rokoknya ya 25.000, kebutuhannya 50.000, uangnya pas 50.000, maka haram dibelikan karena masih kebutuhan 50.000. Karena ada yang wajib, kecuali istrinya bisa dilobi, belanjanya sekarang yang biasa aja karena saya mau beli rokok. Gimana lauknya mas? Ya makan nasi aja. Kemudian istrinya bilang oke. Istrinya diam-diam beli ayam, dimakan sendiri karena suaminya sudah merokok. Gak apa-apa. Tapi kalau uang nafkah dibelikan rokok haram karena masih ada kebutuhan keluar. Itu menurut Syekh Bajuri. Faqaulun nadhim, maka adapun perkataan nadhim, wa ulil amri al-wawuh, maka ialah adapun wawuhnya, la tadkhulu, ialah tidak masuk, fil wazni, di dalam wazan, ulil, wawunya itu gak dibaca, li'annaha, karena sungguhnya wawuh, zaidatun, ialah tambahan, lil farqi, untuk membedakan, baina ila, antara ila al-jaratih, yang mengejarkan. Jadi ditambah wawuh untuk membedakan saja, tidak ada faedahnya. Wa hadhihi, adapun ini, halatun nasbih wal jar, ialah dalam keadaan nasab dan jar. Wa amma fi halatir raf'i, adapun di dalam keadaan rafa, fa'ala sabilil ijra'i, maka ialah mengikuti jalan keberlakuan, ala sananin wahidin, atas satu jalan, li'annahu, karena sesungguhnya ulih, la tusabihu, ialah tidak menyerupai, baina uli ila, antara ila wa ulu dan ulu, halatar raf'ih, dalam keadaan rafa. Wa qauluhu, adapun perkataan atihumu bidammil mimi, dengan domanya mim, ma'al isba'ih, serta dipanjangkan, atihumu. Kenapa dibaca seperti itu? Agar ketika membaca nyanyian syairnya pas. Wa qauluhu, adapun perkataan nazim, la tajrimu, mimba bidarabah, dari bab darabah, darabah yadribu, jaramah yajrimu. Ai, maksudnya, idza ata'tah, apabila kamu taat, ulil amrih, kepada para ulama, fa antah, maka adapun kamu, la tudznibu, ialah tidak berbuat mafhum mukhalafahnya, kalau tidak taat kepada ulama berdosa. Qala, berkata an-nadimu, siapa nadim, amsik habibi ma alaihi jama'atun, wahkum bi adlin wanhama huwa ma'thamu, wa'mur bima rufin wa antaha'inhum jiddan ala birrin wa tukramu. Bukan Ustadz Ainun yang baca, jadi agak lurus-lurus. Amsik, pertahankan, habibi, wahai kekasihku, ma, apa, alaihi, yang ialah atas ma, jama'atun, adapun jamaah. Maksudnya kita harus mengikuti
mayoritas ulama. Siapa organisasi yang paling mayoritas? Iya, pokok yang mayoritas diikuti. Wahkum, dan berilah kebijakan atau hukuman biadlin, dengan adil. Wanha, dan laranglah ma apa huwa yang adapun ma'thamu ialah terdapat dosa. Ini orang yang bisa nahi mungkar itu orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an nanti ketika ada malapetaka, maka yang diselamatkan siapa? Adalah orang-orang yang bisa mencegah kemungkaran. Karena berat mencegah kemungkaran, itu berat. Ada orang minum khamar, tidak semua pemerintah bisa melarangnya, hanya orang-orang yang berani saja bisa melarangnya. Memang berat mencegah kemungkaran. Wa'mur, dan suruhlah bima'rufin, kemakrufan. Wa antah, adapun kalian, a'inhum, ialah menolongi mereka. Jiddan, dengan sungguh-sungguh, ala birrin, atas kebaikan, wa taqwa, dan ketakwaan, tukramu, maka kalian dimuliakan. Saling tolong menolong dalam kebaikan, jangan saling tolong menolong dalam keburu. Ada seorang laki-laki pemuda, kuat, sehat, tidak sakit. Kemudian di bulan puasa, kalian kebetulan penjual makanan, nasi padang semisal, atau bakso kikil, ya. Kemudian kalian menjual kepada wanita-wanita yang uzur atau orang sakit pesanan. Kemudian ada orang laki-laki kuat, sehat, Islam, masuk ke warung kalian. Islam mas, Muslim? Iya Muslim. Saya pesan bakso kikilnya 1. Kalau hebat, jangan mas, saya tidak menjual kepada orang yang yang berkewajiban puasa. Itu namanya nahi mungkar. Pesan mas, iya berapa? 1 mangkok. Oke, ditutup mas anunya, warungnya. Khawatir kelihatan. Itu namanya saling tolong menolong dalam kemungkaran. Dalam Al-Qur'an dilarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dibenci biasa. Orang yang melakukan nahi mungkar pasti ada yang membenci, pasti ada yang suka. Memang semua begitu, semua orang. Zakara, menyebut an-nadhimu, siapa nadhim, fi hadainil baitani, di dalam 2 bait ini, arba'ah syu'abin, 4 cabang. Fayuqalu, maka dikatakan, bil atfih, dengan atof, alal adadi asabiki, atas jumlah yang sebelumnya. Jadi bait ini sama penjelasannya dengan bait sebelumnya di jumlah. Wa syubatul khamisuna, adapun cabang yang ke-50, at-tamassuku, ialah berpegang teguh, bima, dengan apa, alaihi, yang ialah atas ma, jama'atun, adapun jamaah,
Wahum adapun jamaah al-muslimun ialah orang Islam. Wa yattabi sabilal muslimin. Fa innal muslimah maka sesungguhnya muslim walau wahidan meskipun satu, yuqalu ialah dikatakan lahu bagi muslim jama'atun siapa jamaah. Jadi kita harus mengikuti orang-orang yang terkenal kebaikannya meskipun beliau hanya seorang diri. Kama seperti apa afadah yang memberikan faidahu pada ma Syekhuna siapa guru kami Ahmad Nahrawi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu dan berpegang teguhlah kalian bihablillah dengan agama Allah, jami'an seluruhnya, wala tafarraqu dan jangan berpecah belah. Apa yang dimaksud hablillah? Yaitu kekompakan. Wa qala dan agama Allah. Wa qala dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu tidak halal damumri'in apa mengalirkan darah seseorang, membunuh seseorang muslimin yang muslim, illa bi ihda salasin kecuali karena satu di antara yang tiga. Tidak boleh membunuh orang muslim kecuali karena tiga. Yang pertama ats-tsayyibuz zani, janda atau duda yang berzina. Maksudnya sudah punya istri, sudah punya suami, tapi melakukan zina. Ini boleh dibunuh dengan cara diranjam, ditelanjangi, dikubur separuh dada, kemudian dilempari batu. Tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu besar cepat mati, kalau terlalu kecil lama yang mau mati. Sedang-sedang saja. Jadi setiap ada yang lewat dilempari batu sampai mati. Boleh. Wan nafsu dan pembunuhan bin nafsi dibalas dengan nyawa. Pembunuh boleh dibunuh. Wat tariku dan orang yang meninggalkan lidinihi pada agamanya, al-mufarikih yang memisah lil jamaah pada jamaah, bisa disebut dengan orang wal makna adapun artinya la yajuzu tidak boleh qatlu syakhsin apa membunuh seseorang muslimin yang Islam qasdan dengan sengaja, illa birtikabi khoslatin kecuali melakukan salah satu min khisali thalathin dari tiga hal tadi. Yang terakhir ihdaha adapun salah satunya ats-tsayyibuz zani ialah sayyib yang berzina. Sayyib itu laki-laki atau perempuan yang sudah bersuami wal muradu adapun yang dimaksud bi sayyib dengan sayyib tapi sudah diduhul, sudah dijima istrinya, kemudian berzina dengan orang lain, maka boleh Siapa yang dimaksud sayyib? Al-hurruh ialah orang yang merdeka, al-baliguh yang balig, al-akiluh yang berakal, al-wati'uh yang pernah menjima, maksudnya yang laki-laki, awil mautu'atu atau yang pernah dijima, maksudnya perempuan sudah bersuami, sudah pernah berkumpul dengan suaminya, kemudian selingkuh berjima dengan orang lain, maka boleh fil kubulih di dalam kubul, hubungannya dalam kubul, fi nikahin di dalam nikah, sahihin yang sah, fayajibu maka wajib rajmuhu apa meranjamnya, melempari mereka dengan batu sampai
bil hijarati dengan batu ila ayyamutah sampai meninggal. Wallahu a'lam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala nabi Muhammad.